know it's on sight. When it's beef, you the type that'll sneak on the type that'll start mine. Fear of God is the mark of the beast, like it's chalk in the street. Black hoodie like the dark side. Better know it ain't sweet, Nike mask on, speakers on 10 when I ride through the north side. Outside with a wrist, take a speed, better listen to me, get the running like the far side. Know it's hard, but I make it look easy. All black 750 my G's, and we came up bumping that G's with the bread stacked up like keeper. Hope your mama still praying like Jesus. Don't ask, just know I got reason. Don't crash with the down south demon. Know I've been scheming. Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Kembali lagi di channel saya, Frankus Regis ya. Oke, di video kali ini kita mau main ke bengkel temen ya. Oke, saya udah di bengkel temen saya dan yang punya Mas Eki. Sebenarnya wajahnya nggak familiar ya Mas. Di YouTube kalau teman-teman sering nonton apa Herek Jogja gitu kan, kalau nggak follow apa subscribe channelnya apa KRT Tech apa KRT ya itu dulu. Sering lihat Mas Eki ini terus sekarang buka sendiri ya Mas? Buka sendiri Mas. Oke, namanya Doyong Tech. Oke, untuk lanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Eki aja ya. Gimana Mas kabarnya Mas? Jadi alhamdulillah baik. Mas Eki ini teman saya dari SMK ya Mas? SMK 3 Yogyakarta. Ya. Oke, kalau buat teman-teman kalian apa teman-teman YouTube yang sering nonton Herek Jogja gitu ya. Herek Jogja apa drag-dragan drag? Ya, Herek nama Mas. Oh, Herek. Ya. Kalau sering lihat wajahnya Mas Eki ini di akun YouTube-nya KRT Tech Jogja. Oke, tapi ini mau tak tanya ini Mas, apa? Ya. Kok sekarang udah buka sendiri, kenapa kok? Kan dulu di KRT toh. Jadi dulu emang saya di KRT Mas, tapi sekarang udah buka sendiri lagi di rumah. Oh, gitu. Jadi kan biar ada waktu luang juga sama ya apa ya Mas ya. Kalau di rumah kan lebih enak juga waktunya Mas. Lebih santai gitu lebih ya. Santai ya. Jadi udah nggak kerja di KRT ya berarti kan? Udah hampir 3 bulan saya Mas sudah berdiri di sana. Kenapa kok namanya Doyong Tech sekarang? Doyong Tech itu kenapa? Doyong Tech. Namanya itu apa ya Mas ya dulu. Cuman aslinya cuman iseng-iseng Mas. Jadi dari teman-teman kan bingung cari nama apa, terus kalau lihat doyong terus ya doyong gitu. Doyong gitu terus ya hoki juga sih Mas. Dari hoki aja lah. Bawa rezeki ya. Hoki, bawa rezeki Mas. Alhamdulillah. Bengkelnya berdiri kapan sih ini? Sebenarnya itu bengkel di sini udah lama Mas. Saya itu sebelum di KRT juga sebelumnya udah buka sendiri. Udah buka sendiri di sini toh. Itu dari 2016 Mas dulu. Oh, jadi udah sebenarnya udah mainan mesin sendiri ya? Garap-garap mesin gitu. Kalau garap mesin kan ya dari SMK lah kan dari SMK jadi si Eki ini dari SMK tuh motornya paling udah garapan sendiri gitu. Dari SMK udah mainan mesin Mas. Ya oprek-oprek gitulah gitu. Terus keluar sekolah juga belajar di bengkel-bengkel temen. Gitu. Terus, pernah di bengkel mana aja? Pertama itu dulu saya belajar di Pati Karet Jogja Mas. Oh, Pati Karet iya. Pati Karet pernah denger. Pati Karet Jogja. Terus habis dari sana itu main-main ke tempatnya Mas Pandi. Pandi FND Jogja itu. Oh iya. Terus kan ya main-main ya sharing-sharing sama teman-teman yang main-main motor juga sama terus ya udah itu Mas. Oke. Jadi dapat ilmunya dari teman-teman ya? Ya tukar pikiran sama sih. Siap. Terus kalau bengkel Mas Eki ini apa Doyong Tech ini spesialis apa sih, apa yang membedakan dari bengkel biasa yang lain gitu loh? Kalau spesialis, kalau saya sendiri sih nggak terlalu ke spesialis sih Mas. Tadi semua aja tak kerjain, tapi kebanyakan sih bikin kayak CB mesin-mesin ya 4 tak lah Mas. 2 taknya ada sih tapi jarang. Tapi kebanyakan mainnya itu di CB sama ya apa namanya kayak main-main motor-motor berliar kayak gitu aja Mas. Slip engine gitu. Slip engine. Terus jadi ini khusus kayak spesialis project bore up gitu ya, bore up, stroke up gitu. Bisa dibilang begitu Mas. Kayak bikin noken juga kan ada alatnya juga loh Mas. Ada Mas, kalau noken ada saya buat sendiri. Jadi noken, porting semua itu ada sendiri Mas, dibuat sendiri. Jadi teman-teman kalau mau bikin noken di sini bisa banget ya Mas? Bisa Mas. Oke, sesuai apa kemauan mereka ya, gimana bisa, gitu. Bisa request bebas. Request lah. Mas, bisa. Terus kalau nanya-nanya budget Mas, kalau bikin apa semua bore up tuh habis berapa kira-kira? Bore up itu tergantung Mas, tergantung jenis motor. Tergantung jenis motor sama
spare part yang mau dipakai juga sih mas. Oke. Jadi kan saya juga tanya dulu, ini mau pakai spare part apa mas? Mau pakai yang racing apa yang standar atau yang gimana? Jadi gitu. ya kalau masalah budget itu nggak pasti sih mas, nggak pasti ya. Tergantung mau yang pakai spare part apa, terus speknya gimana juga. Kalau semua dari spek yang murah tuh berapa untuk CB gitu? CB itu biasanya paling murah itu mainnya cuman di Noken As, Sporting itu sekitar 600-an udah beres. 600 mas. Udah beres. Udah mas. Murah banget mas. Ya budget pelajar aja. Oh budget pelajar aja. Jadi kalau kalian yang low budget bisa ke Doyong Tech ini ya. Ya itu Noken sama Sporting udah beres semua sama nyeting mas. Oke. Terus kalau yang paling mahal berapa tuh kalau buat CB? Kalau CB itu paling mahal itu kalau sama full stroke up, piston sama besarin klep. Itu kemarin saya itu project yang terakhir itu yang di YouTube itu ada itu hampir 5-an itu mas. Hampir 5 jutaan gitu. Tapi itu udah pakai langkahnya itu di 68, piston 70, klepnya pakai 3631, terus sama apa namanya itu custom di headnya itu dibuat innya itu dipendekin. Oke, jadi itu udah pakai merek bermerek ya? Nah, branded ya? Branded. Kalau piston ya pakainya LHK kayak gitu-gitu aja. Kalau klep juga itu pakai? Kalau klep itu saya pakainya SND mas. Oh SND. SND yang ya bagi saya lebih kuat lah mas dari yang lain. Okay. Kalau saya mau bikin, kalau motor saya kan motor bebek, itu habis berapa paling kalau dari paling murah motor bebek? Motor bebek. Bebeknya Jupiter atau gimana mas? Ya Jupiter, kalau nggak Honda Blade aja lah, Honda Blade apa Revo gitu. Nah Revo Blade ya, itu biasanya low budget untuk buat harian ya mas ya. Itu pakai piston Vario aja mas sudah cukup, terus Noken Porting itu ya sekitar 700 sampai 800 sudah mas. Murah ya. Itu murah sih. Udah beres semua, jadi udah sama Noken As, Sporting, ganti piston, sama yang nyeting-nyeting lain lah udah beres semua. Sekitar 700 sampai 800 mas. Itu jadi berapa sih? Wah, cuman standar. Itu cuman naik berapa mas? Berarti 120-an gitu. 120 ya enggak sampai 19-an ya. Iya segituan mas. Oke, kalau pistonnya pakai Vario cuman. Oke, siap. Yang aman buat harian gitu. Aman buat harian ya. Terus pernah mengerjakan motor apa aja sih sebenarnya yang paling berat? Motor yang paling berat pernah dikerjain? Berat di sini ya mas. Paling kalau berat tuh semua sama sih mas, gimana ya? Semua berat sih mas. Paling sulit ya mungkin harus riset banyak, itu malah motor saya sendiri mas. Oh iya, yang mana? CB saya sendiri. Itu malah paling sulit itu mas. Dari spek mesinnya atau gimana? Itu dari apinya mas, saya masih belum nemu itu, nggak tahu apanya yang error, nggak tahu CDI-nya atau apanya, masih sulit di situ mas. Tapi kalau yang lain aman-aman. Kalau itu speknya apa mas CB-nya? CB saya itu CB saya pakai langkahnya 62, pistonnya pakai 70, klepnya pakai 3631 juga mas. Udah mantep ya speknya. Buat harian juga. Oke siap. Buat touring juga gitu? Touring mas, itu rencana pertengahan tahun mau ke Karimun. Oke siap, mantap. Siap. Selama suka duka selama buka bengkel ki mas, sukanya apa sih mas? Suka dukanya? Nek suka yo gimana ya mas yo, hobi yo seneng mas, banyak temen, banyak temen yo, rame mas, enggak sepi yo, rame. Ada penghasilan mas. Dapat penghasilan. Kalau dukanya gimana dukanya? Apa yang duka? Ada customer yang nyebelin atau gimana gitu? Nah kalau itu ya mungkin ya namanya orang ya mungkin orang awam kalau pertama kan biasanya kan kalau Noken Red agak ngelitik sedikit nggak mau itu mas. Nah itu biasanya situ mas, agak komplain mas ini kok gini terus kalau enggak itu kan saya udah nyaranin kayak misalnya mas pakai platnya ini, terus yang malah belinya dia nggak itu, jadinya kan ada kerusakan. Nah ntar dia rewel. Nah, pernah jadi, kayak gitu mas? Pernah mas gitu. Sering malah mas. Jadi udah tak arahin pakai spare partnya ya baru ini ya, dia malah cari bekasan yang ya paling dia mungkin harganya miring tapi kan nggak tahu kualitas kekuatannya. Ya mungkin itu mas. Ya. Oke, terus customernya dari mana aja nih? Atau dari Jogja atau udah? Ini paling deket Jogja ya? Paling kebanyakan Jogja mas, tapi kalau dari luar juga udah ada. Paling jauh di mana customernya? Itu ada head FU kemarin dari Papua itu mas. Wih, mau dilihat juga bikin head FU, jadi dia ngirim paket kop ke sini, bikin klep 2422 Albron ya kayak gitu. Mau habis berapa itu mas? Itu budget untuk kop semua beres 1,5 mas.
mungkin ya saya nggak tahu mas, tapi kata teman-teman sih ya kalau segitu katanya kemurahan tapi ya kemurahan sih berarti. Saya nggak apa-apa lah, yang penting kan ya sitik penting ajek gitu mas. Banyak yang datang main-main ke bengkel ya. Ya mas gitu aja. Nek ke depannya bengkel ini mau gimana harapannya ke depannya? Depannya ya mungkin ya semoga maju aja sih mas, dia cuman lagi pengen ngumpulin lah, mau beli kayak bubut-bubut kecil lah biar jadinya nggak terhalang bubutan juga sih mas. Jadi kedepannya mau beli alat bubut sendiri ya biar bubutnya di rumah gitu kan? Insya Allah mau mas, ya maunya kayak gitu mas. Oke, terus agak unik itu apa? Udah punya noken sendiri ya? Ini Yang alatnya ya mas, ada sendiri. Alatnya apa, bisa dijelasin nggak mas? Nama alatnya apa dan gimana gitu? Ini tuh sebenarnya customan mas, jadi untuk beli kayak gini juga udah ada. Mau bikin juga bisa, tapi kan lebih enak kalau udah jadi gini mas, lebih presisi juga. Itu beli apa bikin sendiri kalau mas? Ini saya beli mas, jadi udah jadi kayak gini. Oh gitu. Agak kotor ya, baru dipakai. Enggak apa-apa kan, ya berarti sering buat kerja toh. Terus cara kerjanya gimana sih itu mas? Apa katanya ada ukurannya gitu? Ada mas, ini ada ukurannya. Benar tak? Jadi Pasek ini agak yang membedakan dari bengkel yang lain ya udah punya alat apa style noken gini, style noken, kepras noken atau custom noken ya? Ya mungkin semua udah punya mas, tapi kan yo jarang sih menurut saya mas. Jarang mas. Jarang mas. Maksudnya kan berarti kan khusus bisa spesialis garapin noken gitu loh di sini. Bisa mas. Oke, cara kerjanya gimana mas? Jadi caranya itu ya cuman kayak gini mas. Jadi ini hasilnya kan kayak gini. Ini semua ada komplit di sini mas. Jadi ada spacer semua ada di sini. Oke. Ini cuman di pasang spacernya, cari yang pas. Namanya ini. Oke. Masuk sini mas. Tinggal masukkan ke sini. Ini udah semua, tinggal di setel, nanti tinggal geser maju ke sini. Oh gitu ya, jadi bisa maju sendiri itu ya? Ini ada ukurannya mas ini. Ada setelannya. Ini untuk kencengkan, nanti ini digeser mau segimana ya kan, tinggal gerakin gini mas. Ini terus ini juga ada busurnya juga komplit. Buat ngukur ya itu? Jadi kan ada langsung dari PVC, BDC, jadi ntar overlap sama buka tutupnya kan ada sini semua kelihatan. Jadi gimana ya, biar lebih akurat apa, jadi nggak asal digesek. Digesek, tadi ada hitungannya sendiri ya? Ya mas, biar lebih gimana ya, akurat juga sih, akurat juga, lebih enak juga. Jadi biar nggak 2 kali kerja sih kalau ini. Siap. Jadi itu bisa kepras noken dan custom noken ya? Berarti? Bisa mas. Ini juga kan custom ya, hitungnya kepras sama custom, tapi ini yang model las-lasan mas. Gitu. Dilihat? Lihat boleh. Kalau las-lasan gitu awet nggak mas? Lebih awet atau? Kalau yang las itu asalkan lasnya itu bagus, dia lebih awet mas. Jadi kualitas lasnya sendiri ya? Tergantung kualitas las mas itu. Nah ini untuk CRF, ini belum tak pasang semua. CRF ya ini? Nah kalau budget buat papas noken dulu berapa? Papas noken dulu aja? Papas dulu, itu kalau buat harian standar, untuk klep standar dan bahan standar itu 100 mas. 100, itu minusnya bisa ngelitik gitu nggak? Ngelitik atau? Kalau ngelitik apa enggaknya itu kalau kebanyakan saya enggak sih mas. Jadi gimana ya? Ya enggak sih. Berarti itu tergantung yang ngepras juga ya bisa ngelitik. Kemungkinan kalau ngelitik itu dari sini ke sini enggak rata itu mas biasanya. Gitu. Harus benar-benar rata ya berarti? Ya kan ini kan juga harus buka tutup sini kan harus rata semua mas. Terus kalau las itu yang custom gitu berapa, custom noken gitu? Untuk custom noken ini dari pengelasan, bubut, bikin ram gini sama pembuatan itu range-nya aja. Range dari berapa ke berapa gitu? Dari harga sekitar untuk motor maksudnya untuk bebek dan motor sport ya mas. Itu dari 300 sampai 400. 300-400. Itu udah custom las kayak gini. Sama udah bubut gini. Oke, jadi kalau buat kalian bisa langsung kesini aja, nanti kontaknya tak kasih. Oke, jadi itu ya bengkelnya mas yang spesialisnya ya, ibaratnya itu kan bisa spesialis noken ya mas? Ya bisa juga sih mas sekarang. Jadi kan biar nggak gimana ya, kalau ada orang yang bikin noken kan biar nggak makan waktu, nggak harus surawiri ke tukang noken. Jadi kan bisa buat sendiri juga mas. Oke, siap.
Terus ini bengkelnya di mana tuh Mas? Bengkelnya letaknya tuh? Ini alamatnya itu di Jalan Jogja Wonosari kilometer 9,5 Mas. Oke. Gampingan Siti Mulyo Piungan Bantul. Belakang Kidspan tepatnya. Oke, nomor teleponnya nanti tak tulis di sini ya. Di Siap. bawah. Doyong Tech ini juga ada Instagram. Ada Mas Instagram nanti tak kasih Instagram, terus YouTube channel juga ada Ada ya. Mas, baru iseng-iseng bikin YouTube channel. Siap. Terus Siap. terus diupload aja Mas, ngedit gitu. Banyakin. Kan kontennya sebenarnya banyak. Kalau konten di bengkel tuh banyak Mas malah Mas. Kalau kayak gini nggak usah Siap, cari jalan-jalan tapi kan Ada konten sendiri ya. YouTube sendiri ya. Siap Mas, coba tak main YouTube juga ini. Siap. Terus YouTube-nya tak kasih. Oke, makasih banget ya Mas Eki udah mau tak repotin gitu. Oh enggak Mas, santai. Boleh dibolehin main-main ke bengkelnya gitu. Oh Mas, udah lama gak ketemu juga. Udah lama. Udah 5 tahun saya nggak ketemu. Oke, Oh. mungkin segini dulu ya video dari saya, dari Doyong Tech Jogja juga. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Instagram, YouTube, nomor telepon nanti tak cantumin di deskripsi dan di videonya. Oke, thank you ya Mas. Ya, siap. Oke.